Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili. Sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya teman-teman klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe. Biar apa? Biar kalian tidak seperti teman-teman. Ini salah satu penonton saya ya di channel YouTube saya ini. Ada yang tanya, bang, yang ini kok nggak dijelaskan sampai selesai. Nah teman-teman, makanya di subscribe. Biar apa? Biar kalau ada video terbaru atau video-video saya yang lain, itu langsung masuk ke kalian gitu loh. Ada di paling atas jadinya nanti. Ya jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen gitu loh. Nah, oke teman-teman, di pokok pembahasan kali ini yaitu tentang jam tidur. Nah, untuk teman-teman semua, khususnya yang sakit asam lambung ya, untuk teman-teman semua ini, jam tidur. Banyak teman-teman itu menghiraukan soal jam tidur kalian. Jangankan kalian, orang yang sehat pun kalau nggak memperhatikan jam tidurnya, otomatis mereka akan juga sering-sering sakit teman-teman. Walaupun dia sehat ya, walaupun dia sehat. Sedikit cerita teman-teman, biar kalian nggak menyepelekan jam tidur. Dulu ya, di tempat tinggal saya yang lama itu ada ibu-ibu ya sekitar umur 40-50 lah, di antara itu dah. Dia kerjanya jual nasi campur teman-teman, dan dia ngeluh tiap hari kalau dia itu sakit asam lambung. Nah, terus ketemu sama aku, kebetulan aku di situ belanja gitu, makan di situ. Kan kalau orang sakit asam lambung nggak boleh sembarang makan ya, ingat, jangan sembarang makan. Nah di situ saya makan nasi campur teman-teman. Terus dia bilang gini, duh gimana nih lambung nih ya, nggak sehat-sehat, nggak sembuh-sembuh, bilang gitu. Nah berhubung aku orangnya tipe yang nggak tegaan sama dia, aku jawab, aku semauri, aku jawab dia, aku tanggapi tuh keluhannya ibu tuh. Aku tanya, ibu kenapa? Tak gituin sama aku. Saya sakit asam lambung gitu dia. Udah lama bu, tak gituin. Udah berapa? Udah sekitar 10 sampai 11 tahun. Bayangin ya teman-teman ya. Sakit asam lambung 11 tahun. Bayangin tuh. Ternyata aku tanya sama dia, ibu kalau tidur jam berapa? Kalau bangun jam berapa? Terus dia jawab, aku tidurnya itu paling enggak jam 1, tutup warung. Terus bangunnya jam 5, nyari ayam ke pasar katanya dia. Teman-teman, udah dapat gambaran kan? Udah dapat gambaran nggak? Padahal dari dokter itu minimal kalian tidur 8 jam loh. Minimal. Udah dapat gambaran kan? Itu 11 tahun teman-teman nggak sembuh-sembuh. Nah terus habis itu aku bilang sama ibunya, bu, kalau ibu pingin sehat, pingin sembuh dari penyakitnya ibu, rubah cara hidupnya ibu, tak gituin. Nah biar kalian tidak seperti ibu itu, ikutin langkah saya teman-teman, biar kalian sembuh gitu loh. Oke, sekarang masuk ke pokok pembahasannya, yaitu adalah jam tidur. Jangan main-main dengan jam tidur.
biar kalian sembuh. Tujuan saya itu. Oke teman-teman, yang pertama ya, pokoknya itu gini, pokok pembahasannya begini ya. Yang pertama, kalian itu selama sakit asam lambung sampai kalian walaupun belum sembuh, lakukan nih ya. Walaupun kalian belum sembuh, lakukan. Ini saran saya. Jam 9 malam kalian udah geletak teman-teman di kasur. Yang pertama, tidur tuh harus 8 jam kan. Kita ikutin sarannya dokter. Tapi saya mengerti. Kalau dokter mungkin nggak mau tahu ya, tapi saya mengerti yang kalian alami. Tak semudah yang akan saya praktekkan ini. Walaupun kalian tidur jam 7 malam, kadang jam 10, jam 11 nggak bisa tidur masih kan? Iya kan? Nah, caranya begini teman-teman. Kalian jam 9 itu harus bisa tidur ya teman-teman ya. Harus teman-teman. Kalau misalkan nggak bisa tidur gimana Mas Li gitu. Nah, solusinya gini, jam tidurnya ya. Saya kasih solusinya nih, kalian biar bisa terbantu. Yang pertama, kalian tuh sedia telur teman-teman. Telur sebanyak-banyaknya dah. Taruh tuh di rumah buat stok. Jam 7 malam atau jam 6 sore, kalian tuh rebus telurnya, ada 5, 3, 2 gitu, rebus buat cadangan. Setelah selesai makan, misalkan nih jam 6 kalian makan, untuk makan malamnya ya. Jam 6 kalian makan. Jam 6 kalian makan, jam 7, jam 8. Nah, jam 8 itu berhenti main HP teman-teman. Ya. Jam 8 tuh kalian berhenti main HP. Ingat, tadi saya sudah cerita ya, ada gambaran loh, 11 tahun dia nggak sembuh. Ingat, biar kamu nggak takut. Masa 11 tahun kayak gitu terus rasanya, kayak kalian tuh. Betah kalian. Kalau kalian nggak betah, ikutin cara saya. Biar kalian sembuh, hitungan bulan tuh. Tapi saya nggak janji ya. Tapi insya Allah itu membantu banget ke kalian. Jam tidurnya itu jam 8 kalian berbaring. Jam 9 usahakan kalian udah nyenyak. Misalkan molor nih ke jam 10, makan telur 2 atau 3, 1 atau 2 sama kuah. Telur aja, telur rebus kalian yang kalian rebus tuh, makan sama telur dan kuah. Tunggu 15 menit, berbaring lagi, usahakan tidur. Insya Allah bisa tidur tuh. Jika kalian masih belum bisa tidur sampai jam 1 malam, datang ke dokter, minta obat buat tidur. Ya, kalau lebih dari jam 12 nih, jam 12 ke jam 1, kalau kalian masih belum bisa tidur, minta obat biar bisa tidur. Bilang, keluhanmu apa? Asam lambung. Saya nggak bisa tidur dok. Ya, itu kuncinya. Tapi cara saya harus kalian kerjain sebelum kalian ke dokter. Jam tidurnya itu jam 8 malam kalian berbaring. Gimana caranya? Kalian usahakan untuk ngantuk di situ. Bukan tidur ya, untuk mengantuk. Dengan cara gimana? Berbaring. HP-nya stop. Setengah jam atau 1 jam sebelum kalian berbaring, HP-nya stop. Kalau kalian masih belum bisa ngerjakan hal yang saya suruh, ya tanggung sendiri. Kalian tuh. Terus, jam bangunnya kapan? Kau bikin alarm di HP-mu. Jam 7. Yang muslim mau sholat subuh, jam 4, setengah 5. Lebihin, setengah 5. Gimana caranya? Biar kalian bangun sholat, bisa duduk. Jangan tidur ya. Kalau yang muslim, jangan tidur kembali setelah bangun sholat subuh. Setelah sholat subuh jangan tidur. Kalau bisa kalian bawa keluar jalan kaki.
tutorialnya udah ada. Tutorialnya, konten saya yang kemarin udah menjelaskan hal itu ya, jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi, kalian tonton yang kemarin. Jadi jamnya itu, cara tidurnya seperti itu teman-teman. Jam 8 kalian harus berbaring. 1 jam sebelum kalian tidur, matiin HP-mu. Jangan pakai HP, gak usah pakai HP-HPan lagi. Taruh tuh HP itu. Ingat teman-teman, jam tidurnya itu minimal 8 jam. Itu versi dokter, tapi versi saya sebisa kalian. Karena apa? Karena orang yang sakit asam lambung itu berbeda dengan orang yang normal. Kalau orang yang normal kena bantal pun langsung hilang dia, langsung nyenyak tidurnya. Tapi kalau kalian, saya yakin masih ngurusin perutnya, yang namanya begah, yang namanya keliengan, yang namanya takut anxiety datang. Saya juga memahami hal itu teman-teman. Tapi tolong ikutin cara saya biar kalian juga sembuh. Aku kasihan sama kalian. Tadi kan udah cerita saya kan soal ibu-ibu itu ya, yang jual nasi campur itu ya. 11 tahun dia gak sembuh. Karena apa teman-teman? Ya itu tadi, dia tidurnya gak sampai 8 jam per harinya. Jam 1, jam 12 baru tidur dia, baru pulang kerja. Jam 1 baru tidur, jam 4, jam 5 dia keluar, bangun nyari ayam. Mungkin demi ekonomi ya. Tapi masa dia gak mikir sama kesehatannya? Begitu. Kalian harus, teman-teman, harus bisa kalian ya. Ikutin cara saya teman-teman, biar kalian sembuh. Ya. Jangan banyak ngeluh. Dan jangan banyak berdiam diri di kamar gitu. Jangan banyak berdiam diri. Keluar kalian, jalan. Kerjakan apa yang perlu kalian kerjakan. Jam tidurnya 8 jam minimal, lebih bagus. Jangan panik ketika lambungnya kambuh. Tenang aja. Biasanya kalau orang sakit asam lambung, ciri-cirinya rontok. Dari rambut, dari ini alis, rontok biasanya. Yang sering kayak gitu biasanya cewek. Ya. Jangan ini teman-teman. Apa ya? Jangan meremehkan jam tidur kalian loh. Ingat, jam tidur. Misalkan tanya, jam berapa yang bagus? Yang bagus jam 8 malam kalian harus berbaring. Jam 8 kalian harus berbaring. Lepas HP-nya itu. Perkara kamu gak tidur sampai jam 9, nah itu masih ada waktu, jam 9 ke jam 10. Jam 10 bagaimana caranya kalian harus udah nyenyak. Tapi sebagai alumni asam lambung, hal itu gak gampang teman-teman. Yang saya suruh ini gak gampang. Tapi kalau kalian gak ngelakuin, gak ngejalanin, lama tuh asam lambung kalian. Percaya, lihatin lah. Kalau nggak percaya, kalau kalian nggak ngelakuin itu, lama. Bukan aku sok tahu. Bukan teman-teman, itu hukumnya teman-teman. Hukum alamnya itu. Lambung di jam 10 malam itu butuh istirahat. Kalau kamu nggak tidur, lambungmu tetap bekerja tuh, ngerti? Bayangin 10 nih ya, jam 10, 11, 12 itu 3 jam itu lambung kalian butuh istirahat teman-teman. Beregenerasi nih, sel tubuh kalian yang rusak itu akan memperbaiki itu, akan diperbaiki gitu loh di 3 jam ini. Lepas itu jam 2, jam 1, jam 2 itu udah enggak, udah stop dia. Cuman butuh 3 jam di jam 10, 11, 12. Percayalah, kalau kalian di atasnya jam 10 kalian belum bisa tidur, nggak bakal sembuh. Bukan aku mendoakan teman-teman, cuman di situ, di 3 jam ini letaknya kuncinya untuk penyembuhan kalian. Jadi saya nyuruh tugas kalian itu tidur di jam 10, maksimal tuh jam 10.
Jadi jam 8 kalian berbaring teman-teman. Itu jam tidurnya ya. Mau 10 jam kayak kau mau tidur silakan. Intinya di jam 10 kuncinya, jangan sampai ke jam 10. Kalau misalkan lebih misalkan ya, aku pernah ngalamin sampai jam 1 aku nggak tidur. Kalau misalkan lebih, mau tak mau kalian harus bikin schedule juga itu. Duh, jam 1 aku belum bisa tidur. 8 jam. Bangun jam setengah 9 pagi kamu. Lapar ya, lapar dong pastinya paginya. Gitu. Jadi atur sendiri ya teman-teman ya. Jam tidurnya itu 8 jam. Jangan sampai lebih teman-teman. Maksudnya tuh jangan sampai lebih jam waktu tidur kalian. Jam waktu tidurnya itu jangan sampai lebih. Jam 8 kalian berbaring. Ya. Semoga kalian sembuh. Saya doakan semoga kalian sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jam tidurnya dijaga ya, biar tidak kayak ibu-ibu itu. Ibu-ibu yang saya jumpai di warung itu orangnya masih ada dan sekarang tetap dia sakit. Oke teman-teman, saya Lili, saya akhiri saja ya videonya ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.